Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, kita berjumpa lagi di suasana yang baik ini. Mudah-mudahan insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk belajar. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang ilmu tajuk yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Mempelajari ilmu tajuk yang terdapat dalam surah Quran surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2 ya. Pertama kita mulai di ayat pertama. Di ayat pertama ini itu terdapat 3 kelompok bacaan ya. Kelompok pertama dia adalah alif, lam, dan mim ya. Alif ini 1 harakat ya. Kedua lam 6 harakat ya. Dia disebut lazim harfi musyba' mustaqqal ya. Pada huruf ini ya, pada huruf ini dan sesudah terjadi musaqqal ya, sebab proses idgham mimi yaitu ketika mim mati ya bertemu dengan mim ya. Karena itu bacaan harus diidghamkan dengan memakai tasdid ya, selalu membacanya dengan gunnah musyaddat 3 harakat ya. Contoh alif lam ya. Yang kedua mim ya. Mim ini 6 harakat. Dia namanya lazim harfi musyabba ya, musybah. Jadi saya ulang, lazim harfi musybah ya. Selain terjadi musaqqal dengan huruf sebelumnya ya, sebelumnya pada huruf ini juga terjadi hukum gunnah musyaddah. Sebab huruf mim ya, huruf mim ditasdidkan akibat proses idgham mimi dengan huruf sebelumnya. Jadi ini seakan-akan ada mim itu di lam ya, ada mim sukun di lam pada saat kita sebut, jadi masuk di mim gunnah. Kita ulang, bacaannya adalah alif 1 harakat, ini 6 harakat. Kemudian pada saat masuk di mim ya, idgham mimi proses 3 harakat. Dan ini mim ya adalah masuk 6 harakat cara penyebutannya. Jadi seakan-akan ini ada mim kemudian ya dan mim sukun ya. Sini bacanya ya. Nah, kita perhatikan alif lam mim. Nah, begitu ya. Alif lam mim. Oke, kita lanjut ke ayat 2 atau surah Al-Baqarah ayat 2. Yang pertama kita masuk di zalika ya. Zalika nama hukum tajuk yang terdapat di dalam zalika adalah mad asli atau mad tabi, karena ada fathah yang berdiri ini ya, ada fathah yang berdiri. Jadi ini hukum bacaannya 2 harakat ya, 2 harakat. Contoh zalika, jadi bukan zalika ya, zalika ya. Zalika, jadi cara penyebutan zain juga di ujung gigi depan, zalika ya. Kemudian ini ada kedua al-kitabi ya, zalikal kitabi ya. Di zalikal ini juga adalah dia adalah alif lam qamariyah. Tandanya ada alif lam dan tanda sukun ya, kal. Jadi bacanya zalikal, bukan salika kitab ya.
zalikal ya, ada lam sukun, namanya huruf lam qamariyah. Selanjutnya kitabah, masuk lagi pada huruf kitabah ya, yaitu terdapat hukum tajwid namanya adalah mat tabi. Masuk lagi mat tabi atau mat asli karena ada fathah yang berdiri ya, ada fathah yang berdiri. Kemudian masuk lagi di mat tabi kedua, ada lang. Ini ada lang, ada alif berdiri di depannya. Jadi semua ini adalah dua harakat. Zalikal kitabulah, lah yang kedua. Kemudian selanjutnya adalah la raiba fi. Ya, la raiba baru fihi ya. Pertama pada kata ini, kata tersebut ini terdapat dua hukum tajwid, yaitu huruf la ya, larai, mat tabi, kemudian li ya, huruf lin karena ada huruf yang disukun oleh huruf yang berharakat fathah. Ini karena ada ya namanya huruf lin ya, huruf lin ya, disukun ada huruf fathah. Dan mat tabi terjadi karena ada huruf yang di kasrah ya, ada huruf yang di kasrah. La raiba fi. Ini juga ini. Perhatikan pada ayat surah Al-Baqarah ayat 2 ini, di situ terdapat dua buah tanda titik ya. Ada dua buah tanda titik ya. Tanda titik ketiga itu adalah tanda wakaf. Kita boleh memilih pada mau berhenti pada tanda titik yang tiga yang mana, pertama atau pada tanda titik yang kedua. Jadi di sini ada dua mat ya, la raiba, bukan la raiba ya, la raiba ya, la raiba fihi. Ini ada kasrah yang sukun ya, sukun. Jadi ini juga panjang, dua harakat. Selanjutnya hudan ya, hudal masuk di li, hudalli ya. Hukum tajwid yang terdapat di hudalli yaitu idgham bila gunnah atau idgham tanpa dengun ya. Idgham tanpa dengun, hudal ya, masuk di lingin ya. Idgham bila gunnah artinya adalah diidghamkan tanpa didengungkan. Karena terjadi ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Jadi ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Maka cara membacanya adalah dalam hukum tajwid yang terdapat di sini adalah idgham bila gunnah atau dibaca tanpa dengun. Contoh hudalli, jadi bukan hudangli ya. Bukan hudangli tapi hudallil. Begitu ya. Kemudian lil muttaqin ya, terakhir namanya lil muttaqin. Pada kata ini terdapat satu hukum tajwid yaitu mat arid lizukun. Bila dibaca wakaf, mat arid lizukun terjadi karena ada mat tabi. Muttaqin ya, muttaqin. Di sini juga ada penekanan ya, penekanan karena ada ta tasdid. Bukan muttaqin, muttaqin ya, muttaqin ya. Ini cara membaca kin itu 6, bisa 2 harakat, bisa 4 dan bisa 6 ya. Begitu cara membacanya dari ini mat arid lis sukun. Oke, kita mulai dari awal. Cara praktiknya ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam
kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, oke teman-teman. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita sudah belajar tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua saling sama-sama belajar. Dan insya Allah kita akan, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan cahaya ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan mahir membaca Al-Quran dan insya Allah kita ciri-ciri hamba Allah yang saleh dan salehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.